Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini bertamu ke kantor Bupati Tapin, dan hari ini kita bersama PJ Bupati Tapin, Bapak Muhammad Syarifuddin. Selamat siang, Pak. Selamat siang, sehat? Sehat, Alhamdulillah. Ulun nggak betakonan. Oh iya kan? Sehat lah. Oh, itu kan. Ini bisa juga orang betakonan kan sehat. Ulun nih Pak sebenarnya bingung Pak. Memanggil pian PJ Bupati kah atau PLT Sekda kah atau Kepala Dinas Pariwisata kah? Tergantung tempatnya di mana posisinya. Kalau di rantau kan PJ Bupati, ya kalau di provinsi sebagai PLH Sekda provinsi, itu kan kalau kepala satu sebagai Kadis Pariwisata, itu ini tergantung lokasinya tuh. Itu hebatnya pian Pak. Mungkin masyarakat Tapin tuh patut berbangga bahwa ada putra terbaiknya yang hari ini karirnya moncar benar di provinsi. Nah jadi hari ini hendak tahu kisahnya kayak apa gerak dari awal tuh kisahnya sebenarnya. Ulun tuh kada mempercayai, ulun salah satu orang yang kada percaya bahwa segala sesuatu itu terjadi karena keajaiban. Nah, jadi ulun tahu bahwa pian itu karir pertama di PNS itu di Kota Baru tahun 94. Pian diterima sebagai guru SMP. Nah, kita mulai dari situ Pak. Kayak apa kisahnya sebenarnya? Jadi kita tamat kuliah 93, itu 94 kita ada pembukaan untuk penerimaan CPNS. Kita mendaftarlah sebagai calon pegawai negeri sipil. Ternyata 94 itu kita diterima dan ditempatkan waktu itu masih Tanah Bumbu itu masih wilayah Kota Baru. Di sanalah 94 itu kita mulai berkarir sebagai pegawai negeri sipil di suatu daerah yang sangat jauh, itu di Desa Mantewe. Desa Mantewe dulu kan, sekarang sudah menjadi suatu kecamatan. Di sanalah kita berkarir sebagai guru SMP mata pelajaran sejarah. Itu 4 tahun kita berkarir di Kota Baru. Sekarang ini jadi bagian daripada Tanah Bumbu. Kita karena waktu itu sudah punya keluarga kita, lalu mendekatilah keluarga tinggal di rantau di Tapin. Aslinya asli rantau. Kita asli rantau kita. Orang tua rantau. Iya, orang tua rantau, dan juga kita mengenyam pendidikan mulai SD sampai SMA juga di rantau. Nah makanya istri kita sebagai ibu rumah tangga, kita mencoba untuk mengusul untuk pindah ke Tapin. 98 kita disetujui pindah ke Tapin dan ngajar di SMP Lokpaikat. Itu. Nah, kan itu Pak jabatan apa namanya? Jabatan fungsional. Jabatan fungsional Pak. Iya. Caranya bisa jadi ke struktural itu gimana Pak? Jadi nih, kita ngajar di Lokpaikat itu mulai 2008 kita ngajar di Lokpaikat. Jadi ngajar di Lokpaikat itu sampai 2001 ada program beasiswa. Yang waktu itu masih dari provinsi, itu namanya JSI, Junior Secondary Education. Itu yang dibiayai oleh luar. Kita mendaftar, alhamdulillah kita diterima sebagai mahasiswa dengan program beasiswa di ONG Yogyakarta. Itu di 2001. 2001 Pak. Iya. Ambil S2-nya di S2-nya di Yogyakarta. Kemudian 2023 kita selesai S2-nya di Jakarta. Balik ngajar di Lokpaikat. Karena kita ini kebetulan sebagai guru yang berprestasi waktu itu, sehingga diurbikanlah menjadi kepala sekolah di SMP 1 Candela Selatan. Itu tahun 2006. Jadi karena kita punya prestasi sebagai guru berprestasi yang mewakili Kalsel di tingkat nasional,
Sehingga Dinas Pendidikan mempercayakan kita diangkat sebagai kepala sekolah. Tahun 2006. 2006. Setelahnya Pak? Setelah itu kita karena berjalan 1,5 tahun sebagai kepala sekolah di SMP, waktu itu Pak Didi Junaidi sebagai Kadis Pendidikan itu meminta kita untuk membantu beliau sebagai kasih kurikulum Dikmen. Karena kata beliau, kalau kasih kurikulum ini harus orang yang backgroundnya sekolahan, karena membicarakan masalah kurikulum. Jadi menawarkan dengan kita, jadi kita kalau memang kita dipercaya bisa membantu, kita siap. Nah mulai 2008 itulah kita mulai melepaskan dari fungsional ke struktural. Jadi ya alhamdulillah kita perjalanan cukup lancar. Selama 3,5 tahun kita sebagai kasih kurikulum Dikmen, kemudian kita dipercaya sebagai Kabid PLS Pendidikan Luar Sekolah. Itu pun dari 2011, jadi kasih kita mulai 2008 sampai 2011. Jadi 2011 sampai 2013 sebagai Kabid PLS. Setelah itu jabatan struktural? Lanjut, kita ketika Pak Arifin Arpan naik pertama beliau jabatan sebagai bupati, kita dipromosikan lagi menjadi Kabak Hukum di Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin. Nah itu jadi berjalan beberapa tahun di Sekretariat DPRD dari 2013 kalau tidak salah tuh di DPRD itu sampai 2017. 4 tahun malah. 4 tahun kita di DPRD. Kemudian kita sempat dimutasi ke PMD, pemerintahan desa, 4 bulan. 4 bulan? Iya, 4 bulan di sana kita, kemudian kita dipindah lagi menjadi sekretaris Dispora. Sekretaris Dispora? Ya, dari 2017 sampai 2020. Nah itu. 2020 baru kepala dinas? Karena ada dibuka lelang di provinsi dan kita mencoba memberanikan diri untuk mengikut ya mendaftarlah sebagai berkompetisi di provinsi. Waktu itu ada dibuka lelang itu ada 3, jadi Bakoda, pariwisata dan biro hukum. Kita dua-duanya kan nggak mungkin nih. Bakoda orang kan hitungan masalah keuangan. Hukum, biro hukum kan masalah hukum. Kita background kan sebagai guru, pendidik ada mungkin itu. Kita memilihlah yang artinya terlalu banyak pikiran, yaitu pariwisata. Nah alhamdulillah tahun 2000 tanggal 7 September 2020 saya dilantik sebagai Kepala Dinas Pariwisata. Ulun ini dulu Pak. Kalau boleh tahu malah, ini boleh tahu dari perjalanan Pian itu sebenarnya. Ya kembali lagi bahwa ulun bukan orang yang agak skeptis. Keajaiban itu kada mungkin terjadi. Apakah ada sosok yang memang berpengaruh dalam karir Pian? Yang jelas kita itu dalam bertugas ini pertama kita sosok orang tua. Yang kita utamakan orang tua adalah di mana beliau memberikan suatu wejangan ketika jadi seorang pegawai negeri sipil, jangan melihat kiri kanan muka belakang. Kerjakan apa yang ditugaskan kepada kamu. Itu yang sangat tertanam di diri kita. Kamu bekerja sebaik mungkin, tapi kamu jangan lihat kiri kanan muka belakang. Apapun dia kerjakan, apapun yang salah kamu tetap apa yang kamu kerjakan itu aja. Itulah yang mana harus kita laksanakan. Jadi figur orang tua yang sangat berperanan. Orang tua itu kerja apa dulu Pak? Sama seperti kita, backgroundnya awalnya guru SPG di Rantau, Barabai, lo kan. Dan aku ini mengikuti jejak orang tua.
dari fungsional ke struktural. Oh. Dia juga sebagai kemarin sebagai terakhir itu Kandip di Batola. Kandip Pendidikan dan Kebudayaan, Kandikbud dulu kan kalau masih bergabung itu. Terakhir dia di Kanwil. Nah, itu jadi karena dari kakek, orang tua itu sebagai pendidik. Dan orang tua dari fungsional ke struktural juga sama. Dan Bian cuma melanjutkan aja berarti, Pak? Melanjutkan. Tapi gitu. kada seprestisius jabatan Bian hari ini, Pak. Kan kayak itu. Iya. Kalau Bian pernah dan masih kepala dinas, hari ini masih menjabat sebagai PJ Bupati. Pernah menjabat sebagai Bupati Kota Baru. PJ Bupati Kota Baru. Sekarang PLH Sekda. Apa Pak? Kita sendiri pun tidak membayangkan seperti ini. Artinya tugas yang diamanahkan kepada kita itu tidak membayangkan sampai seorang guru sekolah di SMP itu bisa sebagai PJ Bupati. Nah itu Pak, biar kira kamu membayangkan kita sendiri aja kita kan bisa membayangkan. Jadi itulah mungkin sudah takdir atau suratan, sehingga makanya dimanapun saya ditempatkan, aku berusaha sebaik mungkin dalam bekerja. Contoh, ketika aku dipercaya sebagai Kadis Pariwisata di provinsi, aku ingin menunjukkan bahwa orang kabupaten itu mampu. Makanya dalam waktu 2 tahun aku di Dinas Pariwisata Provinsi itu, alhamdulillah sakip A, sebelumnya B. Jadi kita ingin menunjukkan, dan juga bagaimana di kantor suasana kenyamanan, karena yang penting itu adalah suasana kenyamanan orang dalam bekerja. Kalau masuk kantor aja udah sumpek, begitu susah sebagainya, maka dalam kita kada maksimal. Makanya keutamaan kantor adalah bagaimana kenyamanan orang bekerja di kantor. Sehingga bagaimana penataan ruang dan lain sebagainya kita tata sedemikian rupa, tapi tidak menghilangkan manajemen. Kita dalam mengelola satu organisasi, administrasinya. Nah, alhamdulillah kita melakukan langkah terobosan, inovasi sebagainya, pariwisata itu bisa meningkat sakitnya menjadi A. Mungkin karena itu malah bisa jadi. Tapi begini Pak, kepercayaan gubernur waktu itu kan menunjuk Pian itu awalnya PJ Kota Baru. Iya. Dan kembali ditunjuk sebagai PJ Bupati Tapin. Nah ini kan bahwa Pian itu adalah orang yang dipercaya. Iya. Memang kita kadang mengetahui bagaimana penilaian. Sampai kita itu dipercaya sebagai apakah itu, kita memang terus terang aja, ketika kita menjabat sebagai Kadis Pariwisata itu baru 18 hari. 18 hari? Hari sebagai Kadis Pariwisata ditunjuk sebagai PJ Bupati di Kota Baru. Nah ini, jadi kita tidak membayangkan kenapa Pak waktu itu Pak Saprijal sebagai PJ Gubernur. Iya. Pak Saprijal tahun 2020 itu kan kita dipimpin oleh penjabat juga, karena dalam proses kampanye dan sebagainya itu kan pemilu pilkada, sehingga waktu itu kita di malam hari jam 2 malam ditelepon sama Pak Saprijal, sama waktu itu Sekda Pak Roy yang telepon. Pak Saripudin, Bapak dipercaya sebagai penjabat Bupati di Kota Baru. Takjublah kita. Sampai kita menelepon Pak Ipin, Pak ada baju kah? Untuk pakai baju putih kan? Karena Pak Ipin mana? Pak Arifin Arpan. Pak Arifin Arpan. Ya, kita coba menghubungi Pak Arifin Arpan. Jadi Pak Arifin, kada ada lagi topinya, sudah ada yang minjam sebagainya. Kita coba telepon Pak Wakil, Pak Saprudin. Ternyata Jakarta Pak Saprudin ada. Berangkatlah kita dari Banjarbaru ke Tapin untuk minjam baju, karena awal itu informasinya dilantik itu menggunakan baju putih.
Itu. Nah, ternyata sudah sampai di Tapin, timbul lagi Pak Sekda Provinsi menelpon, tidak usah pakai baju putih, pakai baju kuning haki seperti ini. Akhirnya pelantikan pakai baju kuning haki ini. Karena waktu itu, karena jabatan kita sebagai penjabat sementara waktu Bupati cuti kampanye. Cuti kampanye ya. Nah baru yang kedua itu setelah selesai masa jabatan Bupati Kota Baru itu, karena ada gugatan di Mahkamah Konstitusi, ada kekosongan, kita lagi ditunjuk. Itu sebagai penjabat. Totalnya berapa Pak? Jadi kalau di Kota Baru kan 2 kali. Ya 2 kali berapa? 2 kali 6 bulan 2 kali? Ya pertama itu kan masa kampanye. Masa kampanye. Kemudian yang kedua itu ketika ada gugatan di Mahkamah Konstitusi. Setahun ada Pak? Sampai Pak. Ya, tentunya. Setelah itu kan setelah diputuskan baru Pak Sajapa dilantik sebagai Bupati Kota Baru dan kita kembali ke provinsi sebagai Kadis Pariwisata. 5 tahun lah itu, ada sampai malah. Yang mana? Pian menjabat sebagai Kadis Pariwisata. Kan kita diangkat dengan 7 September 2020. 2020, berarti baru tahun ini sampai 5 tahunnya. Nah, karena September baru 5 tahun. September baru 5 tahun, belum sampai 5 tahun. Iya belum lagi nih. Dan Pian sudah menjabat sebagai PJ Bupati Tapin sejak tahun 2020. September 23. 23 kan Pak? Ya. Jadi ya kalau kita 2020, 2023 target tahun lah. Sudah menjabat 2 kali PJ Bupati. Maksudnya itu Pak, hampir sama dengan satu bupati Pak. Nah, itu. Nah, jadi itulah kita tidak membayangkan diberikan kepercayaan seperti ini. Tapi yang jelas ketika pimpinan mempercayakan sebagai untuk menduduki suatu jabatan, kita berusaha maksimal. Tidak ingin mengecewakan kepercayaan pimpinan yang diberikan beban kepada kita. Yang jelas kita bagaimana maksimal kita dalam bekerja. Kita lanjut. Setelah jadi PJ Kota Baru, Pian kembali lagi ke provinsi dan hari ini sampai detik ini Pian menjabat sebagai PJ Bupati Tapin. Iya. Nah ini mungkin untuk masyarakat Tapin, Pak. Bagaimana sih perjalanan Pian selama menjabat di sini setahun lebih kan sudah? Ya, selama 4 bulan kita menjabat sebagai, makanya ketika awal kita dilantik sebagai penjabat bupati, di sana ada pesan dari Pak Menteri Dalam Negeri. Itu program-program nasional itu perlu dikawal. Pertama mengenai inflasi, kemudian stunting, kemiskinan, ada beberapa yang diamanatkan untuk itu program-program itu supaya dilaksanakan. Nah, alhamdulillah Tapin kemarin kan mendapat penghargaan dalam hal penanganan stunting itu ketika pemberian makanan tambahan. Nah, di mana Pak Wapres itu memberikan penghargaan kepada Tapin dalam hal penanganan stunting. Nah, banyaklah kegiatan-kegiatan yang kita diberikan semacam penghargaan oleh pemerintah pusat ke Tapin, dan juga kita di samping kita hal-hal pembangunan yang berupa fisik, kita pun juga menghidupkan dan juga kita bagaimana kehidupan religi. Kita kegiatan keagamaan pun kita lakukan sehingga alhamdulillah semarak keagamaan di Tapin ini sangat kental dan juga masyarakatnya sangat religius. Itulah yang memberikan kita sangat nyaman di Tapin ini bagaimana kondusivitas masyarakatnya dan juga religinya. Nah, kami juga membuat semacam program, yaitu kita melihat dari bagaimana peranan ulama dan tokoh-tokoh masyarakat ini peran sangat besar dalam membantu pembangunan di daerah. Nah, makanya kita membuatkan suatu program itu namanya home care. Jadi bagaimana tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat itu diberikan layanan kesehatan, dia tidak perlu datang ke puskesmas atau rumah sakit, tapi petugas kesehatanlah yang datang ke rumah.
Itulah. Khususnya yang ini kan Pak, yang untuk ulama-ulama. Iya, kan? ulama-ulama Bahwa dan masyarakat. ulama-ulama itu didatangi petugas kesehatan Kesehatan. dan kesehatannya dicek secara berkala. Iya, jadi semua kesehatannya dicek oleh petugas kesehatan dan yang membackupnya adalah puskesmas yang terdekat. Misalkan di Tapin Utara, puskesmas utara lah yang petugas yang datang ke rumah tokoh agama maupun tokoh masyarakat. Itu idenya dari mana Pak? Ya kita selama ini kan melihat bagaimana kadang-kadang kan para ulama itu kan kadang-kadang kesehatannya kadang terkontrol karena sering memberikan siraman ruahan sebagainya. Iya, dari Kadang-kadang iya, kadang-kadang darahnya tinggi, kadang-kadang lain sebagainya. Makanya kemarin itu terkesan waktu Pak yang di Malingkung ini, Pak Yazid. Nah itu Pak Yazid. Pak Yazid itu kan ketika dia membawa jemaah ketika Arba Mustamir, itu kan langsung serangan jantung apa sebagainya itu kan. Nah inilah kita mencoba bagaimana kita hal-hal seperti itu tuh jangan lagi, kenapa ulama ini langka. Tidak ada sekolahnya yang bisa untuk mencetak, karena kadang-kadang antara tokoh agama ini untuk berikutnya tuh kadang-kadang kita kan waktu jedanya sangat cukup. Nah perlu dijaga kesehatannya lah. Sebab itu kita berpikir perlu memperhatikan kesehatan tokoh agama maupun tokoh masyarakat itu. Oh itu Pak, perhatian terhadap para ulama itu salah satu program yang selama Pian menjabat dan menurut Ulun itu sangat luar biasa. Iya. Bahwa kita perlu memperhatikan kesehatan mereka, karena kalau dalam dunia pendidikan formal kan ada guru-guru yang sudah dijamin kesehatannya dan sebagainya. Tapi untuk para rohaniawan dan para tokoh agama ini mereka ya mungkin BPJS aja nggak punya. Iya. Tapi alhamdulillah kan sekarang ini dari Dinas Kesehatan kan sudah ada program OHC, Universal Health Corporate itu. Kemarin 98%, jadi yang menggunakan KTP daerah itu secara tidak langsung kan langsung connect dengan BPJS karena hanya menggunakan NIK untuk kartu penduduk itu sudah bisa langsung connect dengan BPJS, itu bisa dilayani walaupun sudah ada standar kelasnya. Nah itu, dan kita pun tetap walaupun seperti itu tetap kita memberikan layanan khusus kepada para ulama dan tokoh masyarakat. Ini lebih dihususkan lagi selain di luar selain dari itu, OHC tadi. Ya, jadi tetap kita memberikan layanan lebih kepada, karena tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat kan peranannya sangat besar dalam memberikan bimbingan rohani kepada masyarakat. Ini Pak, kan Bapak hari ini menjabat sebagai Kadis Pariwisata Provinsi, PLH Sekda, kemudian PJ Bupati Tapin. Ini gimana Pak? Satu minggu kan cuma ada 7 hari. Ya 6 hari lah. 6 hari kerja kan. Gimana? Tapi yang jadi gini, sebelum ke sana ingin menambahkan bahwa potensi alam Tapin ini sangat subur. Kita bagaimana Cabi Hiung ini sudah dikenal dan sudah mendapat indikasi geografis dari Menkumham. Ada pengakuan, kemudian juga kita ingin mengangkat lagi kopi. Kopi Hatungun yang sangat dikenal, kopi robustanya dengan kopi Batung. Nah ini juga sudah ingin kita angkat ke kancah yang lebih tinggi lagi, ingin mengenalkan bagaimana kopi dan juga jahe. Nah ini kemarin sudah kita lakukan dengan Menkumham agar nantinya harapan kita kopi Hatungun maupun kopi Batung ini juga mendapat pengakuan seperti Cabi Hiung ini. Sehingga orang tidak bisa mengklaim, karena apa? Aroma dari kopi Hatungun ini sangat baik dan beda aroma rasa dan sebagainya. Makanya kemarin waktu hari jadi Tapin itu ada lomba para barista. Itu tapi dengan menggunakan kopi khas Tapin. Diolah. Jadi bagaimana sehingga harapan kita mereka yang barista-barista yang ada tersebar di kabupaten kota di Kalimantan Selatan ini bisa menggunakan kopi yang dari kita. Asli dari kita. Kadang-kadang kopi kita dibawa keluar padahal bahan bakunya dari kita, tapi karena
dikirim ke luar, akhirnya kadang-kadang bisa dianukan seperti Aceh kan terkenal dengan kopi gayunya. Nah, harapan kita nantinya Tapin ini juga sama seperti itu, ada kekhasan kopi dari Tapin yang bisa bukan saja di tingkat provinsi tapi juga bisa sampai ke nasional. Gitu. Oke, Pak. Pertanyaan teman tadi, Pak. Iya. Membagi waktu, Pak. Oke. Kita setelah Pak Roy Rijali Anwar itu dipercaya oleh Menteri Pekerjaan Umum sebagai Dirjen Bina Marga, sehingga ada kekosongan di provinsi itu untuk menjabat sekretaris daerah provinsi. Nah, pada malam Selasa itu setelah hari Senin itu kan Pak Roy dilantik oleh Pak Menteri PO sebagai Dirjen Bina Marga, sehingga ada kekosongan. Kita waktu tidur tuh malam Selasa itu selalu malam malah panggilan itu terjadi malah. Iya, memang kadang-kadang itu kita dalam kesunyian itu berita-berita seperti itu kadang-kadang muncul. Nah, kita teleponlah oleh Pak Gubernur Pak Haji Muhyiddin, dia mempercayakan menunjuk kita sebagai sementara PLH karena tidak mungkin menjabat sebagai penjabat karena ditetapkan sebagai penjabat Buhati. Nah, makanya dalam rangka ini dulu pelaksana harian dulu. Baru setelah itu nanti dia lantik sebagai penjabat Sekda provinsi sambil berproses di Kementerian Dalam Negeri untuk definitif. Nah, itu anehnya kan. Itu bocoran loh, belum terjadi, Pak. Kenapa? Karena ini kan usaha, jadi dia kita memang belum terjadi, tapi kita sudah bagaimana harapan Pak Gubernur ini kan jangan sampai kekosongan jabatan sekretaris ini itu berlama-lama. Itu karena kita pekerjaannya cukup banyak di provinsi ini, perlu nantinya sekda yang definitif. Gitu. Tapi gimana Pak, bagi 2 hari di Tapin, 2 hari di... Nah, makanya dalam rangka memberikan layanan ke masyarakat, apakah dalam pemerintahan maupun yang lain, maka kita mempercayakan kepada Pak Sekda Tapin, Pak Haji Supiansah, untuk sebagai pelaksana harian Bupati, sehingga nantinya hal-hal yang berhubungan dengan administratif itu bisa nantinya tetap melalui Pak Sekda aja. Oh iya, yang lain itu solusi secara administrasi lah. Kita itu beda nantinya hal-hal yang sangat strategis itu yang perlu penjabat kewenangannya baru kita bisa lakukan. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya ini, masa jabatan Pian sebagai PJ Bupati Tapin kan mungkin sebentar lagi selesai, tanggal 20-an. 20. Tadi dari hasil rakor melalui Zoom dengan Pak Menteri Dalam Negeri itu pelantikan, insya Allah itu tanggal 20 Februari 20. Ada pelantikan. Pelantikan Bupati definitif. Ini Pak, kira-kira sepengalaman Pian setelah 1 tahun lebih itu, apakah ada PR yang mesti harus dikerjakan oleh Bupati definitif atau Bupati yang akan datang? Yang jelas bagaimana kita menggali potensi-potensi yang ada di daerah kita. Daerah kita ini kan sangat kaya akan alam, akan budaya, dan juga potensi-potensi lainnya. Nah, ini kan bisa kita maksimalkan, karena kalau kita hanya berharap kepada anggaran yang kucuran dari pusat, ini kan sekarang ini mulai agak berkurang. Nah, makanya kita ingin menggali potensi-potensi yang ada. Ingin kita maksimalkan sehingga nantinya bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Salah satu contoh kita, karena kita ini bidang pariwisata, alam kita kan banyak. Potensi-potensi alam bisa mendatangkan orang ke Tapin ini kan banyak. Budaya-budaya kita sangat kaya akan budaya kita. Dulu kita terkenal dengan budaya Japin, Bagandut, dan lain sebagainya. Kemudian juga yang kita dikenal ada ini Maulid, Bain Maulid. Kemudian dan hal lagi juga tempat-tempat wisata religi. Makam-makam kita ada Datu Sanggul.
Dato' Nur Raya, itu kan ada Masjid Keramat di Banua Halat. Nah, ini potensi-potensi ini bisa kita kemas, bisa kita lebih maksimalkan untuk mendatangkan orang datang. Kenapa? Dengan banyaknya orang datang, itu kan setelah langsung UMKM bisa rame. Jadi jualan-jualan, apakah itu warung, kemudian ada souvenir, dan juga fashion atau pakaian-pakaian kerajinan-kerajinan kan bisa itu dipasarkan melalui dari tempat-tempat yang dikunjungi orang itu. Sehingga nantinya dengan banyak orang datang dan banyak orang berbelanja, maka ini kan berdampak kepada ekonomi masyarakat. Gitu. Oke Pak, lanjut Ulun. Kesan-kesan pian selama menjabat, gimana sih Pak? Ya, kita alhamdulillah semua masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat ini sangat mendukung dalam kita, dan kita pun selalu berkonsultasi dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat bagaimana apa yang bisa dikerjakan untuk kemajuan daerah ini. Makanya kita lakukan turun ke desa menggunakan trail, itu ingin melihat secara langsung infrastruktur yang ada sehingga apa ke depannya untuk bisa dilakukan. Oke Pak. Apalagi harapan pian ada Pak untuk Kabupaten Tapin ke depannya, atau posisi penjabat bupati bukan penjabat, bupati definitif ke depannya? Ya mudah-mudahan ke depan ini kan kita sudah tahu bagaimana Pak Yamani, dia sudah pengalaman di legislatif sebagai anggota dan juga ketua DPRD, dan sekarang alhamdulillah terpilih sebagai bupati. Kemudian wakilnya Pak Haji Juanda, ini sudah dia bagaimana mengelola olahraga sebagainya. Ini suatu hal yang sangat baik dalam hal nanti ke depan dalam pengelolaan pemerintahan maupun hal-hal lain dalam rangka mengembangkan Tapin ke depan. Oke Pak. Oke Pak, cukup. Oke. Cukup kayaknya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih kepada mengundang kita dalam hal podcast ini. Mudah-mudahan ini memberikan suatu harapan ke depan yang lebih baik lagi. Terima kasih Pak Guru. Sama-sama. Terima kasih kawan-kawan. Kira-kira perbincangan kita dengan PJ Bupati Tapin, PLH Sekda yang insya Allah akan jadi Sekda Provinsi. Amin. Dan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi. Cukup sampai di sini. Mungkin kita akan bertemu dengan beliau lagi ketika beliau sudah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.